Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 Surabaya yang hebat. Kita bertemu lagi di pagi hari yang cerah ini di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, selama 30 menit ke depan, anak-anak akan belajar bersama ibu. Kita akan bersenang-senang bersama, belajar bersama ya di program kesayangan kita ini. Nah, hari ini sebelum belajar tentunya kita harus apa dulu anak-anak? Kenalan sama ibu. Biar belajarnya lebih enjoy lagi, lebih nyaman lagi, kita kenalan dulu. Nah, hari ini anak-anak akan belajar bersama dengan Ibu Apriliana Puspitasari yang biasa mengajar di SDN Benowo 3, Kecamatan Pakal, Surabaya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar apa ya? Nah, sebelum dimulai, kita harus apa dulu? Ayo, sebelum dimulai. Biasanya kita di sekolah sebelum mulai pembelajaran kita harus apa dulu? Nah, betul, kita harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Pencipta supaya kegiatan atau pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak di rumah sebelum berdoa tentunya sikapnya harus apa? Sikap harus sempurna. Anak-anak yang sedang di depan televisi, ya, yang sedang pegang pulpen, pegang buku, atau juga sedang minum, sedang makan, ya, pegang sendok, piring, garpu, mohon diletakkan terlebih dahulu, ya. Kita akan berdoa, kita akan berdoa dulu, ya. Nah, kita berdoa dulu sebelum dimulai, ya. Berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita sudah berdoa. Nah, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar apa ya? Kemarin pasti sudah belajar tentang asal-usul kota Surabaya. Sudah kan? Sudah belajar tentang asal-usul kota Surabaya? Nah, sudah tahu belum ceritanya? Ayo diingat-ingat ceritanya bagaimana. Nah, asal-usul kota Surabaya itu adalah dulu itu terdiri dari 2 wilayah yang dimiliki oleh siapa saja, ayo? Nah, oleh Sura dan Buaya. Nah, kita akan belajar tentang pembagian wilayah itu kira-kira masih nyambung dengan materi apa ya? Nah, pembagian sama itu masih menyangkut dengan pecahan, betul. Nah, kita hari ini akan belajar tentang pecahan, ya. Nah, kita akan belajar pecahan. Lihat di layar televisi anak-anak. Nah, Bulia punya cerita. Ada sebuah cerita asal-usul kota Surabaya, ya. Nah, wilayah itu dipunyai oleh dua hewan, yaitu hiu yang namanya Sura dan Buaya. Mereka punya wilayahnya sendiri-sendiri. Nah, mereka berdua sepakat membagi wilayah mereka menjadi 2 wilayah. Ya, bagian laut itu punyanya Sura, bagian darat itu wilayahnya Buaya. Bisa dilihat di sini. Nah, ada gambar wilayahnya Buaya dan Sura. Itu masih jadi satu wilayahnya. Mereka masih bersama. Kemudian mereka sepakat membagi wilayahnya menjadi 2. Nah, ini wilayah sebelum kesepakatan atau belum disepakati. Kemudian setelah sepakat, mereka membagi wilayahnya menjadi 2. Buaya punya wilayah sendiri, hiu Sura juga punya wilayah sendiri. Jika di kalimat matematikanya adalah tadi wilayahnya menjadi 1, kemudian dibagi menjadi 2 wilayah. Jadi wilayahnya masing-masing mempunyai nilai berapa? Wilayahnya Buaya mempunyai nilai 1/2, wilayahnya hiu Sura juga memiliki 1/2. Ya, paham? Nah ini wilayah Buaya adalah setengah bagian dan dilambangkan dengan 1/2. Angka di atas 1 itu namanya pembilang dan 2 di atas adalah penyebut. Kemudian wilayah hiu Sura adalah setengah bagian
dilambangkan dengan 1/2 atau kita bisa juga menyebutnya setengah, ya. Nah, Ibu Lia juga punya soal cerita seperti ini. Ibu mempunyai 1 buah donat, ya. Ibu ingin membagi donat itu kepada Denny dan Dina. Setiap anak itu harus mendapat bagian yang sama besar. Jadi punya 1 donat, kemudian donat itu akan dibagi kepada 2 anak. Tapi kedua anak itu minta bagian yang sama besar. Nah, donat itu harus dipotong menjadi berapa? Menjadi 2. Doni mendapat bagian setengah dan Dina juga mendapat bagian setengah. Setengah itu ditulis dengan lambang 1/2 atau ada gambarnya seperti berikut ini. Nah, ada donat utuh, ya, kemudian dibagi menjadi 2, 1/2. Jadi masing-masing mendapat bagian 1/2. Ada lagi, Ibu membuat puding. Nah, Ibu ingin membagi puding itu kepada Doni, Dina, dan Ayah. Pudingnya dibagi menjadi berapa? Ayo, 3. Ya, 3 bagian yang sama besar. Setiap orang akan mendapat berapa bagian kira-kira kalau puding itu dibagi menjadi 3? Ayo, jadi tiap orang akan mendapat 1/3 atau ditulis 1/3, angka 1/3. Ini gambarnya. Nah, ada puding kemudian dibagi menjadi 3 sama besar dan masing-masing orang akan mendapat bagian 1/3. Selanjutnya, Ibu menyiapkan sebuah kue dan memotong kue itu menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, setiap orang mendapat bagian 1/4 atau ditulis dengan 1/4. Ada gambarnya seperti ini. Ada gambar pizza dibagi menjadi 4. Nah, sampai di sini dulu, istirahat sebentar ya. Kita lanjut di segmen berikutnya. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, ketemu lagi. Kita lanjut lagi ya belajarnya di program kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi Bu Lia sudah menjelaskan di layar tentang pembagian benda sehingga menjadi pecahan. Nah, kita sekarang praktek langsung. Di depannya Bu Lia ada apa ya, kelihatan di layar? Nah, Bu Lia bawa ada roti tawar dan buah tomat. Nah, kita akan praktek langsung seperti yang tadi Bu Lia jelaskan. Nah, Bu Lia punya roti tawar, Bu Lia ingin membagi roti ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Kita potong dulu. Nah, ini sudah terpotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, tiap bagian ini, 1 potong ini akhirnya menjadi 1/2 atau setengah. Ini juga seperti itu. Roti ini mempunyai nilai 1/2 atau setengah. Nah, bisa juga kita potong lagi. Setelah menjadi 2 mau jadi 4. Bisa. Kita potong lagi. Nah, akhirnya menjadi 4 bagian yang sama besar, ya. Jadi nanti ini sudah berubah karena Bu Lia sudah motongnya menjadi 4. Tiap-tiap bagian ini nilainya berapa? Ayo, ada yang tahu? Betul, nilainya adalah 1/4. Tiap-tiap bagian ini adalah nilainya 1/4, ya. Paham sampai sini? Kita lanjut ke benda yang berikutnya. Bu Lia bawa buah tomat. Nah,
Tomat ini kita sama akan dibagi menjadi berapa? 2. Kita coba bagi menjadi 2. Kita potong. Nah, ini yang satu, tadi satu bagian menjadi 2 bagian. Jadi nanti sudah berubah nilainya. Setiap bagian adalah 1/2 atau setengah. Ya, ini nilainya setengah, ini juga nilainya setengah. Karena tadi Bu Lia sudah membagi yang dari 1 bagian menjadi 2 bagian. Kita ubah lagi. Bu Lia pengen potong lagi karena ada yang minta, ada 4 anak. Bu Lia pengen potong menjadi 4 anak agar 4 anak itu mendapatkan 1 bagian masing-masing. Nah, sudah berubah menjadi 4 bagian yang sama besar. Nilainya juga berubah. Nilai ini 1/4, ini juga 1/4, ini juga 1/4, karena Bu Lia sudah membagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya, tadi sudah Bu Lia terangkan melalui materi dan kita juga sudah praktek bersama-sama tentang pembagian benda menjadi sebuah pecahan. Kita lanjut lagi ke materinya yang ada di layar. Ya. Nah, jadi jika 1 bagian utuh sebuah benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, maka bagian-bagian inilah yang disebut dengan pecahan. Ya, nilai pecahan itu bergantung pada banyaknya bagian tadi. Ya, kita lanjut. Ada contoh soal. Nah, ada sebuah kotak persegi dibagi menjadi 4 bagian. Tapi ada 1 bagian yang diarsir atau yang berwarna hijau. Berapa itu nilainya yang berwarna hijau? Nah, kita lihat nilainya adalah 1/4. Lanjut, contoh soal berikutnya adalah soal cerita. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan rusa betina. Berarti rusanya ada 2, jantan dan betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina juga diberi 2 wortel. Berarti rusa jantan mendapat setengah bagian dan rusa betina juga mendapat setengah bagian. Ya, ini kalimat matematikanya, dilihat ada gambarnya, 4 wortel dibagi menjadi setengah bagian. Setengah bagiannya dari 4 adalah 2. Nah, 2 wortel itu mempunyai nilai 1/2 dan 1/2, masing-masing mempunyai nilai 1/2. Lanjut. Nah, ada 12 siswa. Mereka itu peserta yang berkunjung ke kebun binatang, sehingga setiap kelompok itu memiliki anggota yang sama banyak dan ingin dibagi menjadi 2 kelompok. Dilihat, kita hitung sudah 12 belum? 12 anak. Sudah ya. Atas itu ada 6 anak, bawah juga ada 6 anak. 12 anak itu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Berarti setiap kelompok ada berapa anak ya? Ayo kita lihat penyelesaiannya. Bu Lia buat 2 kolom, yang kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kita bagi. Ada berapa anak yang ada di kelompok 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing kelompok anggotanya 6 anak dan dinyatakan dalam pecahan adalah 1/6. Nah, latihan soal, lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar. Ada gambar kue dibagi menjadi 2. Berarti nilai pecahannya adalah berapa? Ayo kita lingkari yang mana ya? Coba kita lihat. Nah, kita lingkari yang 1/2. Kemudian soal yang ketiga, ada 3 dinosaurus. Berarti kita lingkari pecahan yang mana? Kita lihat 1/3.
3. Latihan soal, di kebun binatang ada 12 rusa. Kita disuruh mencari setengah bagian dari rusa, sepertiga bagian dari rusa, dan seperempat bagian dari rusa. Nah, kita hitung seperdua dari 12 atau setengah dari 12, berarti kita ngitungnya adalah 12 dibagi 2. Ketemunya berapa? 6, betul. Kemudian yang kedua, sepertiga dari 12, berarti 12 dibagi 3, ketemunya 4. Yang terakhir, seperempat, berarti seperempat dari 12 adalah 12 dibagi 4, ketemunya 3. Nah, latihan soalnya kita lanjut di segmen berikutnya ya anak-anak. Kita istirahat sebentar, kita tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo, kembali lagi bersama kita di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya atau materi selanjutnya. Tadi kita sudah belajar berbagai penyelesaian soal yang berbentuk dengan pecahan. Kita sudah memilih mana pecahan yang benar, kita sudah membagi dari yang setengah, sepertiga, seperempat. Kita lanjut lagi, apa ya kira-kira? Nah, ada gambar 3 bangun datar yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kita disuruh menentukan itu berapa bagian tiap-tiap masing gambar. Nah, gambar yang ke-1 berapa ya? Ayo, berapa itu pecahan berapa? Ayo, kira-kira. Ada lingkaran dibagi menjadi 2 bagian. Dan yang warna merah berarti nilainya berapa? Kita lihat. Betul anak-anak, 1/2 atau setengah. Kemudian gambar yang kedua, ada lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang berwarna kuning 1 bagian, berarti yang berwarna kuning itu berapa pecahan nilainya? Nah, betul, nilainya adalah 1/4 ya. Gambar yang ketiga, ada sebuah lingkaran dibagi menjadi berapa bagian? Dibagi menjadi 6 bagian anak-anak. Dan ada berapa bagian yang berwarna hijau? Ada 3 bagian yang berwarna hijau. Nah, bagian yang berwarna hijau itu berapa nilai pecahannya? Yang hijaunya 3, keseluruhannya adalah 6 bagian. Berarti pecahannya adalah 3/6. Betul, pinter-pinter semua anak-anak kelas 2 Surabaya yang hebat, bagus ya. Kita lanjut. Ada contoh soal ya. Cerita lagi, siswa di kelas Siti berjumlah 24 siswa. Seperempat bagian itu pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Kita disuruh menghitung berapa siswa yang sudah pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Di cerita tadi yang sudah pernah pergi itu seperempat bagian dari 24. Berarti penyelesaiannya, nah, seperempat dari 24 itu adalah hasil bagi dari 24 dibagi 4. Ketemunya berapa 24 dibagi 4? Itu adalah 6, betul. Jadi seperempat siswa yang sudah pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah itu adalah 6 siswa ya. Paham? Kita lanjut lagi. Ada contoh soal lagi. Buatlah gambar yang menunjukkan pecahan di samping. Kita disuruh menggambar pecahan yang ada di soal. Nah, ini gambar pecahan 1/2. Kalau anak-anak menemukan soal, gambarlah pecahan yang menunjukkan 1/2. Berarti anak-anak bisa menggambar seperti yang di layar. Anak-anak gambar lingkaran, kemudian dibagi menjadi 2 lingkaran itu, dan 1 bagian itu anak-anak silakan mewarnai atau diarsir sesuai dengan keinginan anak-anak. Ya, lanjut. Nah, kita buatlah gambar yang menunjukkan pecahan di samping. Nah, anak-anak disuruh membuat pecahan 3/8. Banyak ya. Berarti anak-anak menggambar bangun yang berapa bagian dulu?
Nah, contoh anak-anak menggambar lingkaran. Lingkaran tersebut anak-anak bagi menjadi 8 bagian. Setelah dibagi menjadi 8 bagian, karena mintanya itu 3/8, berarti berapa bagian yang diarsir? Ayo, ada 3 bagian yang diarsir atau anak-anak warnai. Itu nanti dibacanya adalah pecahan 3/8. Ya, paham sampai sini? Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita memasangkan, ada soal memasangkan pecahan dengan gambar yang sesuai. Contoh, ada pecahan 1/2 dan pecahan 1/3. Gambarnya ada 2. Nah, gambar yang pas dengan pecahan 1/2 itu gambar yang mana? Apakah burungnya yang ada 3 atau burungnya ada 2? Ayo kita cek bersama-sama. Panahnya menuju yang mana? Betul, menuju ke burungnya yang ada 2 buah. Itu dibacanya 1/2. Kemudian 1/3 berarti menuju ke anak panah pada gambar yang di atas. Ya, kita lanjut lagi. Masih semangat ya? Harus semangat. Ayo lanjut. Nah, kita ketemu ke bagian kesimpulan. Tadi sudah belajar apa sih dari awal sama Bu Lia? Ayo, banyak kan? Dari kita belajar tentang asal-usul kota Surabaya yang membagi wilayah jadi 2. Kemudian kita belajar membagi benda tadi. Ada roti tawar, kita pecah-pecah menjadi berapa bagian. Ada buah tomat, kita pecah lagi, pecahan menjadi 1/2, 1/4. Nah, kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada hari ini. Nah, jika satu bagian utuh pada sebuah benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, bagian-bagian inilah yang disebut pecahan. Nah, nilai pecahan itu tergantung berapa banyak bagian yang kamu bagi, ya. Setelah kita sampai ke kesimpulan, kita lanjut, pasti nanti ada tugasnya. Ya, kita lihat tugas hari ini ada apa. Siapkan buku, siapkan HP buat difoto ya, nanti biar bisa disalin di bukunya masing-masing. Soal yang pertama, anak-anak disuruh menggambar pecahan yang menunjukkan 2/4. Nah, soal yang kedua, anak-anak disuruh menyebutkan gambar di samping ini tuh menunjukkan pecahan berapa, tinggal ditulis. Soal yang ketiga, gambar di samping menunjukkan pecahan berapa, ya silakan difoto. Soal nomor 4 ada soal cerita. Dan 5 ada juga soal cerita, bisa difoto, nanti bisa disalin di bukunya masing-masing dan dikerjakan dengan baik dan benar. Nanti dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Paham? Nah, sudah belajar hari ini, Bu Lia pesen apa ya? Tetap jaga kesehatan, ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, menghindari kerumunan, ya, pakai masker, jangan lupa, ya, itu adalah yang utama. Sudah pembelajaran pada hari ini, Ibu Lia mohon maaf jika ada kesalahan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah bersama guruku.